Bukan pakai alat ini. Nah, jodoh kan. Nah, itu dia. Di mana dia bunyi tuh? Wah, hilang ini. 2M. Selamat sore kawan, bertemu lagi bersama saya di channel ini. Kali ini kita akan membahas tentang betapa berharganya tokek. Tokek adalah binatang reptil yang sering kita jumpai di rumah-rumah, terutama di rumah tua, di gubuk-gubuk, atau di rumah-rumah di pinggir hutan. Sepertinya tokek tidak suka dengan rumah-rumah baru. Mungkin karena tokek tidak menyukai hal-hal yang berbau cat atau kimia. Nah, sahabat dimanapun Anda berada, mengapa tokek mahal? Konon tokek itu mempunyai serum yang seperti cairan timah yang konon berfungsi sebagai obat penyakit AIDS. Nah, itu benar atau enggak ya? Nah, kita kurang tahu juga. Tokek yang dicari oleh pembeli yaitu tokek yang khusus berasal dari Indonesia, bukan dari negara lain. Tokek yang dicari adalah tokek yang memiliki panjang 45 cm atau 43,5 cm aman. Konon harga tokek yang 43,5 bisa mencapai ratusan miliar. Apalagi 50 cm bisa sampai triliunan loh. Wow, fantastis bro. Di dunia antik, untuk pembeli disebut dengan buyer. Untuk yang punya tokek panjang diharapkan tidak gegabah mempercayai pembeli atau buyer. Pastikan dulu kevalidannya. Kalau sudah pasti baru bisa ditransaksikan. Kalau ukuran tokek melebihi 45 aman, para pembeli harus berhati-hati karena ada sebuah kasus kabar berita seseorang memiliki tokek dengan panjang 1 meter lebih. Setelah dicek ternyata bukan tokek tetapi biawak. Memang ada-ada saja tingkah para penjual tokek. Segala cara dilakukan demi hayalan menjadi kaya mendadak. Karena harga tokek yang melambung tinggi sampai menembus awan, akhirnya banyak orang yang terobsesi untuk menjadi kaya mendadak. Dan para pemburu tokek pun berlomba-lomba dengan semangat 45, pantang menyerah, maju tak gentar, membela yang benar, merdeka! Maaf saya jadi ikut emosi.
Untuk transaksi tokek antar pulau harus disiapkan uang geser, disiap dan petugas medis. Karena dalam perjalanan tokek mudah stres dan mudah lemas. Jika terjadi secepatnya, tokek harus diinfus dan ditangani dengan serius. Berbagai cara mereka lakukan untuk mendapatkan tokek yang diinginkan, tanpa peduli rasa takut, sampai datang ke tempat-tempat angker. Bahkan minta bantuan dari makhluk-makhluk gaib seperti Mbak Kunti, Mas Ocong. Ngeri bro. Bahkan hingga ada orang mencari dukun yang bisa mengundang tokek untuk bisa didatangkan lalu ditangkap. Konon dukun atau mbah sampai menggunakan minyak-minyak yang sangat mahal guna mendapatkan yang diinginkan. Seperti tetangga saya, Pak Tarmiji. Dengan penuh semangat dan ambisi yang menggebu-gebu, dengan hayalan dan mimpi ingin menjadi kaya, Pak Tarmiji pun siang dan malam mengejar tokek sampai keluar masuk hutan, sampai lupa makan. Suatu saat Pak Tarmiji memanjat pohon dan mencari tokek di lubang pohon. Tapi bukan tokek yang didapat, tetapi tangannya Pak Tarmiji dipatok ular pohon. Sungguh malang sekali nasib Pak Tarmiji. Dan Pak Tarmiji pun terjun bebas dari atas pohon. Akhirnya beliau masuk puskesmas. Sungguh perjuangan yang luar biasa. Mari kita lupakan sejenak hal-hal aneh yang dilakukan oleh para pemburu tokek. Setelah kita cermati dengan seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, ternyata banyak sekali hikmah yang didapat dari bisnis ini, di mana beberapa orang justru mendapat berkah, di antaranya warung nasi, pedagang bensin eceran, pedagang rokok, pedagang pulsa, bengkel motor, tukang tambal ban, losmen dan penginapan, penjual menyan, sampai pedagang sendal jepit pun jadi laris manis Tanjung Kimpul. Jadi, kesimpulan yang bisa kita dapat dari bisnis tokek ini, harapan kaya ada, jaminan miskin sudah pasti. Indonesia banyak makanan.